perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima, mau tidak mau kita akan mengalami banyak huru-hara, Pak. Huru-hara. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Karena penulisnya adalah ulama yang hidup di zaman kita. Dia mengalami yang kita alami juga, penuh fitnah ini. Dia hidup bersama umat Islam yang lagi babak belur ini, gitu loh. Dan dia orang Palestina lagi. Anda tahu kan, kalau orang Palestina berarti tetangga terdekatnya siapa? Hah? Yahudi, musuh utama kita. Makanya kalau Anda baca buku ini, Pak, Anda akan rasakannya bukan saja transfer of knowledge yang terjadi, transfer pengetahuan ke kepala gitu kan, tapi juga ada transfer of ruhul jihad. Transfer ruhul jihad terjadi. Nah, kata beliau, kata Syekh Mubayyad ini, perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima, mau tidak mau kita akan menyaksikan tanda-tanda besar bermunculan, ya, karena dunia sudah mendekati akhirnya. Nah, dia punya ijtihad bahwa tanda-tanda besar ini urutannya yang 10 itu sebagai berikut, ya. Mana ya? Nah, ini 10 tanda besar ini. Jadi 10 tanda besar itu ada dukhan, kabut asap, ada dajjal, ada dabah, binatang melata yang tadi sudah saya sebutkan, ada matahari terbit dari tempat terbenamnya, ada turunnya Isa alaihissalam. Terus yang berikutnya tanda besar lagi apa? Ya'juj wa Ma'juj. 2 umat yang dikurung di balik dinding yang dibuat oleh Zulkarnain ribuan tahun yang lalu. Dinding itu hancur di akhir zaman, mereka keluar dalam jumlah yang sangat fantastis. Menebar apa? Menebar kerusakan. Sedangkan nomor 789, pembenaman bumi, 1 di timur, 1 di barat, 1 di Jazirah Arab. Dan yang paling akhir, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya kiamat, ya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang urutannya. Mereka hanya sepakat pada urutan nomor 10 sebagai urutan yang paling akhir. Api keluar dari Yaman, itu yang paling akhir. Tapi urutan 1 sampai 9, para ulama berbeda pendapat. Sedangkan saya condong pada pendapat ijtihadnya Syekh Mubayyad tadi. Beliau berpendapat 10 tanda besar itu justru yang paling awal dukhan, pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi di barat, hadirnya Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Terus nomor 4 tanda besar pembenaman di Jazirah Arab yang sekaligus membenamkan pasukan yang mau memerangi Al-Mahdi. Dan kalau pasukan ini sudah terbenam, umat Islam yang ngerti langsung yakin, oh Al-Mahdi sudah muncul, maka kita harus rame-rame registrasi baiat kemana? Ke Ka'bah. Di situ kita membaiat Al-Mahdi. Nah, kemudian Al-Mahdi bersama kaum mukminin akan mendirikan khilafah ala minhajin nubuwah di mana? Di Syam. Dengan ibu kota awalnya Damaskus, ibu kota akhirnya nanti Baitul Maqdis. Makanya kebanyakan umat Islam nanti hijrahnya ke Syam. Yang hijrahnya ke Mekah, yang membayat Al-Mahdi itu yang as-sabiqunal awwalun, yang pionir-pionir saja, jumlahnya nggak terlalu banyak. Tapi yang kebanyakan umat Islam nanti hijrahnya ke Syam, karena disitulah khilafah akan berdiri. Dan bersama Al-Mahdi, apa yang umat Islam kerjakan? Mendirikan khilafah ini. Mereka akan menjalankan sunnah yang dulu Nabi juga jalankan. Apa itu? Ghazawat, peperangan-peperangan, membebaskan wilayah demi wilayah agar semuanya menjadi wilayah yang tunduk kepada hukum Allah Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita kenal dengan strategi iman, hijrah, jihad, ya. Perjuangan Islam itu intinya 3, Pak, pilarnya. Iman, kokohkan iman, hijrah, ya kan? Dan hijrah ini harus lengkap. Bukan hanya hijrah maknawi seperti yang sekarang dikerjakan oleh kawan-kawan yang ikut bikers muslim, ya. Hijrah dari apa nama komunitas bersepeda sebelumnya, ya kan? Yang hellfire apa gitu ya atau satanic apa gitu ya kan, pindah ke biker muslim. Itu juga hijrah, tapi itu hijrah maknawi. Cepat atau lambat kita harus mengalami hijrah geografis juga. Cuma bedanya kita bukan hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan. Kita hijrah dari masing-masing wilayah kita. Kalau kita dari Indonesia, kemana? Ke tempat pemimpin kita akan muncul. Pemimpin kita siapa? Al-Mahdi. Munculnya di mana? Hah? Senayan.
Siapa yang bilang Senayan? Bukanlah. Munculnya di Mekah, ya. Tapi nggak lama di Mekah, habis itu dia ke Syam mendirikan khilafah. Makanya pilihannya atau kita hijrah ke Mekah atau hijrah ke Syam. Nah, setelah sampai di sana bersama-sama orang beriman mendirikan tatanan kehidupan yang Islami kembali sambil memperluas wilayah dalam bentuk dakwah dan jihad. Gitu. Nah, ketika mengalami peperangan-peperangan, salah satu peperangan yang akan dialami oleh kaum muslimin dipimpin Al-Mahdi namanya Al-Malhamah Kubra, perang besar. Lawan siapa? Lawan Rum, lawan Eropa Kristen. Orang Barat menyebutnya Armageddon. Kita nggak kenal istilah Armageddon dalam tradisi Islam. Kita nyebutnya Al-Malhamah, perang besar ya antara muslimin dengan Rum. Dan kita akan menang, walaupun jumlah mereka sangat banyak dibandingkan kita. Tapi dengan izin Allah, karena ini orang-orang mukminnya sudah pilihan, gabung dengan pemimpin yang semestinya Al-Mahdi, maka Allah beri kemenangan. Dan puncak kemenangannya apa? Pembebasan Konstantinopel. Nah, ketika Konstantinopel dibebaskan tanpa senjata, cukup dengan tahlil dan takbir saja, ya. Lagi ngumpulin ghanimah harta rampasan perang pasukan Al-Mahdi, tiba-tiba ada suara berteriak mengatakan, "Hai para mujahidin, keluarga-keluarga kalian sudah diganggu sama Dajjal." Nah, gitu. Jadi Dajjal menurut berita itu sudah sampai ke Syam, sudah sampai ke ibu kota, ke Damaskus, dan sudah bahkan mengacak-acak keluarga-keluarga mujahidin. Langsung mereka tinggalkan ghanimah itu, harta rampasan perang, mereka konsolidasi langsung ke Damaskus. Sesampainya di Damaskus, Dajjal belum nyampe ke Damaskus. Dajjal baru on the way ke Damaskus. Rupanya berita tadi hoak. Tapi alhamdulillah berita hoak yang ada manfaatnya. Ya, karena para pasukan Al-Mahdi jadi melindungi keluarganya sebelum datang Dajjal, ya. Makanya jangan selalu suuzon dengan hoak, ya. Kadang-kadang hoak mungkin ada manfaatnya juga. Cuman kita jangan jadi penyebar hoak. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sesampainya di Damaskus, pasukan Al-Mahdi lagi siap-siap mau sholat subuh di sebuah masjid yang menaranya berwarna putih, ya, yang lokasinya di sebelah timur kota Damaskus. Masjid ini disebut dengan Masjid Al-Umawi, ya. Menaranya kayak gini nih, ini menaranya, ini menara masjidnya nih, ya. Lagi mereka siap-siap mau sholat subuh, sambil mereka tahu nih Dajjal makin mendekat nih. Berarti nanti habis sholat subuh mereka harus siap-siap perang lawan Dajjal, musuh yang luar biasa nih. Dan Dajjalnya mimpin siapa? Mimpin 70.000 pasukan, Yahudi semua. Cuman Yahudinya datang dari Asbahan, kata Nabi. Asbahan itu kalau bahasa kita apa? Isfahan. Isfahan itu kota di mana, Pak? Di Iran, ya. Makanya jangan gampang percaya dengan media massa. Di media massa itu Iran benci sekali sama Israel, Syiah benci sekali sama Yahudi, ya kan? Di media massa Yahudi benci banget sama Iran, sama Syiah, ya kan? Tapi dalam realitanya ternyata rangkulan mereka. Makanya nanti pasukan Dajjal itu datangnya dari Iran. Jadi permusuhan Iran dengan Israel sekarang ini di media massa ternyata bagian dari pencitraan juga, gitu loh. Emang dahsyat nih Pak, strategi pencitraan ini sudah banyak menggelincirkan manusia. Nah, jadi para pasukan Al-Mahdi ini ketika mau sholat subuh sambil tahu, wah di luar ini Dajjal, nanti kita perang lawan Dajjal, ini berat ini. Ketar-ketir kan mereka. Nah, lagi ketar-ketir gitu, tiba-tiba mereka melihat di langit, ya, turun Isa alaihissalam diantar dua malaikat. Dan masjid ini uniknya selasarnya luas, Pak. Ini selasarnya nih. Ini masjid yang tadi nih. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau Allah takdirkan kita jadi bagian dari pasukan Al-Mahdi dan ikut sholat di situ subuh tuh, kita berdirinya dapatnya di selasar gitu. Kita, wah nanti kita pasti lagi doa kencang gitu, minta sama Allah antara azan dan qomat ya, kita doa minta sama Allah, ya Allah beri kemenangan kami lawan Dajjal, ini berat ini musuh berikutnya. Tahu-tahu di langit turun Isa alaihissalam. Apa perasaan kita sebagai pasukan Al-Mahdi? Wah, langsung naik moral kita, Pak, karena kita tahu Isa alaihissalam yang nanti yang bunuh Dajjal. Udah selesai nih cerita Dajjal nih, gitu, ya kan? Dan benar begitu turun langsung Al-Mahdi mengenali itu Isa alaihissalam, langsung dipersilakan mimpin. Isa alaihissalam menolak.
Engkau yang mimpin, engkau pemimpin umat ini. Isa alaihissalam makmum. Selesai sholat, Isa alaihissalam perintahkan Al-Mahdi dan pasukan Al-Mahdi buka pintu gerbang masjid. Begitu dibuka, ternyata 70.000 pasukan Yahudi sudah ngepung masjid itu, dan Dajjal melihat di barisan Al-Mahdi ada Isa alaihissalam. Apa yang terjadi? Dajjal langsung menjadi, kata Nabi nih, kata-kata Nabi, Dajjal menjadi laksana garam disiram air. Kalau garam disiram air jadi apa, Pak? Meleleh ya, mencair ya. Kalau kata orang Betawi, Dajjal langsung jiper. Tahu jiper? Ketakutan. Karena dia tahu Isa alaihissalam itu satu-satunya hamba Allah, manusia yang diizinkan Allah membunuh dirinya. Maka si Dajjal bakal lari nanti, meninggalkan medan perang, dikejar sama Isa alaihissalam, dan dibunuhlah oleh Isa alaihissalam di suatu tempat yang bernama Lut ya. Tempat itu di mana? Di Palestina ya. Ini salah satu marka jalan menuju kota Lut ya. Al-Lut ini bahasa Arabnya, Lot bahasa Inggrisnya. Ini tulisan Ibrani, tulisan Israel ini bacanya Liddah ya. Ini hadisnya. Isa alaihissalam mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lot, lalu dibunuhnya Dajjal di situ ya. Pintu Lot itu di mana? Ini gambar pintu Lot ini, pintu masuk kota Lut ya. Kota Lut ini lokasinya antara Tel Aviv dan Yerusalem. Itu lokasinya. Jadi kira-kira nanti setelah ditombak sama tombaknya Isa alaihissalam, mati Dajjal, tergeletak bangkainya, kira-kira tergeletaknya di daerah sini deh Pak, nanti Pak gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sementara pasukan Yahudi yang 70.000 dari Asbahan ini ya, mereka ini akan diperangi oleh kaum muslimin sampai berlakulah hadis yang terkenal berikut ini. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi sampai Yahudi berlindung, bersembunyi di balik batu dan pohon, tetapi batu dan pohon itu berbicara, ngasih tahu tentara Islam, hai muslim, hai hamba Allah, ada Yahudi di belakangku, kesinilah, bunuhlah dia. Kecuali satu pohon namanya pohon Gorkot. Pohon Gorkot ini nggak ngasih tahu karena pohon ini pohonnya kaum Yahudi. Dan hari ini di Israel pohon ini banyak ditanam ya, sampai ada gambar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ya melakukan penanaman pohon Gorkot dengan tangannya sendiri untuk membangkitkan semangat rakyatnya menanam pohon Gorkot ya. Jadi mereka tahu ini dari mana? Dari hadis Nabi kita. Mereka yang ngambil manfaat ya. Tapi nggak usah khawatir Pak, kalau Allah takdirkan kita jadi bagian dari pasukan Al-Mahdi, terus kita perang lawan Yahudi, justru nomor satu yang kita cari pohon Gorkot ya kan. Kita singkirin dikit, ketahuan, sikat langsung ya kan, enak kan. Mereka merasa bisa bersembunyi di balik pohon Gorkot yang nggak ngasih tahu di mana mereka berada, tapi kita justru jadi gampang kan, cari aja pohon Gorkot. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, hai manusia sekalian, semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah, melainkan nabi itu memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah Dajjal. Jadi semua umat manusia mestinya kenal dengan Dajjal sebagai fitnah yang paling dahsyat. Karena apa? Semua nabi sudah memperingatkan umatnya masing-masing tentang Dajjal ini. Makanya di kalangan orang Kristen Pak, mereka tahu tentang Dajjal, cuma mereka tidak tahu namanya Dajjal. Yang pertama kali memperkenalkan nama musuh kita ini adalah Nabi Muhammad SAW, namanya Dajjal. Mungkin ada yang heran, Ustadz, kok mereka berlawanan tapi kok julukannya sama, Al-Masih. Dajjal itu Al-Masih Dajjal, Isa alaihissalam Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Kok bisa gitu? Karena bahasa Arab itu istimewa memang. Dalam bahasa Arab sering ada kata-kata tertentu yang maknanya lebih dari satu, termasuk kata Al-Masih. Al-Masih itu punya makna juru selamat, tetapi Al-Masih juga punya makna sang penipu, pendusta, pembohong. Jadi kalau kita menyebut Isa Al-Masih alaihissalam, itu maksudnya Isa sang juru selamat.
Karena dia nanti juru selamat, jadi juru selamat bagi umat manusia. Dia yang membunuh Dajjal, dia yang ngajak semua orang kafir Yahudi Nasrani memeluk agama Islam, ya kan? Gitu. Sementara kita menyebut Dajjal Al-Masih karena dialah sang pembohong, sang penipu, dusta. Dajjal. Sebaliknya orang Yahudi yang sudah rusak hatinya itu dibolak-balik sama Allah, makanya dikatakan Yahudi itu al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah, karena hatinya sudah terbalik-balik. Mereka menganggap Al-Masih Isa alaihissalam itu sang pendusta Isa alaihissalam, sementara mereka menganggap Al-Masihud Dajjal sang juru selamat Dajjal. Makanya mereka nanti barisnya di belakang Dajjal, ngerti ya? Dan siapapun yang nantinya barisnya di belakang Dajjal, walaupun bukan Yahudi tapi sudah menjadi kayak orang Yahudi. Baik, ujung akhir hadis ini yang paling penting. Nabi bersabda, wa ana akhirul anbiya'i wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fikum la mahala. Sedangkan aku ini nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian. Maksudnya, nabi demi nabi sudah diutus Allah ke muka bumi. Nabi demi nabi sudah peringatkan kepada umatnya masing-masing tentang bahaya fitnah Dajjal. Nabi demi nabi sudah wafat satu persatu, sampai Nabi Muhammad sudah wafat, Dajjal belum keluar. Berarti Wasallam yang hidup di zaman nabinya sudah wafat, dan kita memenuhi kriteria itu kan Pak ya. Kita kan umat Muhammad yang hidup tidak bersama Nabi Muhammad, berarti kita punya peluang ketemu Dajjal, walaupun kita nggak mau ketemu Dajjal, tapi kita memenuhi kriteria kemungkinan bisa ketemu Dajjal. Soal Dajjal munculnya dalam waktu dekat atau mungkin agak kesana dikit, ya kan, itu nanti kita bahas hadis-hadisnya. Kalau nanti kita sudah bahas hadis-hadisnya, akan terlihat bahwa tampaknya memang Dajjal sudah di pengkolan jalan, Pak. Udah deket jadwalnya gitu. Baik, pertanyaan, Al-Masihud Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, sepanjang masa. Makhluk seperti apa sih dia? Nah, pertanyaan ini nggak bisa kita jawab hanya dengan mengandalkan otak kita, Pak. Kenapa? Karena ilmu tentang Dajjal termasuk ilmu tentang perkara yang gaib. Perkara yang gaib yang tahu siapa? Cuma Allah. Ada lagi pihak lain yang tahu selain Allah. Dijelaskan di surat Al-Jin ini. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, maka Allah tidak perlihatkan, tidak beritahu kepada seseorang pun tentang perkara yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhainya. Jadi dengan kata lain, selain Allah yang tahu perkara gaib juga siapa? Rasul Allah, ya. Atau dengan kata lain, kalau kita mau tahu jawaban Dajjal itu makhluk seperti apa, kita kalau nggak ngelihatnya ke Quran, ngelihatnya ke hadis. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, kita pernah baca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, pernah nggak Anda ketemu kata Dajjal dalam Al-Quran? Pernah nggak? Pernah nggak? Hah? Kalau Anda bilang pernah, berarti Anda bukan baca Quran yang asli. Kalau Quran yang asli nggak ada kata Dajjal sama sekali. Dan para ulama masa lalu sudah selesai mendiskusikan kenapa Dajjal yang merupakan fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman kok nggak ada dalam Al-Quran. Apa kesimpulan para ulama dulu? Kesimpulan mereka, Allah tidak mencantumkan nama Dajjal dalam Al-Quran karena Allah ingin menghina Dajjal. Jadi supaya Dajjal itu dikecilkan nilainya, gitu, ya kan? Ya. Kayak kita sekarang kan, kalau kesel sama satu berita, ya kan? Apa yang kita lakukan? Jangan diberitain, gitu, ya kan? Supaya nggak populer berita itu. Nah, jadi begitu juga dengan Al-Quran. Nggak ada Dajjal, tapi ada ayat yang mengisyaratkan soal Dajjal tanpa nyebut Dajjal, yaitu surat Al-An'am ayat 158. Bunyi ayatnya, yang manusia nanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat maut kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, satu, atau kedatangan Rabb mereka Allah Ta'ala kapan? Di hari berbangkit nanti. Kita di dunia ini nggak bisa ngelihat Allah, nggak bisa ketemu Allah, ya kan? Tapi di hari berbangkit nanti Allah akan tampil di hadapan seluruh manusia, dan dalam hadisnya dikatakan Allah akan berfirman, Anal Malikil Yawm, Anal Malikil Yawm, akulah raja pada hari ini, sesuai dengan ayat Malik Yaumiddin, ya kan? Rajanya hari kemudian, hari berbangkit, ya.
Terus Allah akan tanya, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana itu orang-orang yang menyombongkan diri, mana itu orang-orang yang memaksakan kehendak mereka waktu di dunia. Hari itu semua manusia hadir Pak, termasuk Fir'aun hadir. Fir'aun yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi, ya kan, hadir, tapi nggak berani ngomong Fir'aun. Namrud hadir, ya kan, yang sombong itu nggak berani bicara dia. Dajjal hadir, nggak berani bicara dia, padahal Dajjal waktu di dunia ngaku-ngaku kesana kemari, ana rabbukum, aku Tuhan kalian, gitu kan. Hari itu nggak berani bicara. Kenapa? Karena hari itu tidak ada orang yang boleh berbicara tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, terus yang berikutnya apa? Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu, ayatu rabbika. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum pernah beriman sebelum itu, atau dia belum pernah mengerjakan kebaikan dalam masa imannya. Jadi dia punya iman tapi nggak pernah berbuat amal khair, amal soleh, amal ibadah. Yang dia kerjakan maksiat melulu, mungkar melulu, zolim melulu, ya. Nah, katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Nah, keterangan tentang tanda-tanda Rabbmu ini ada dalam hadis. Hadisnya berikut ini. Kata Rasulullah, sebut-sebut soal Dajjal. Ada 3 hal yang bila sudah muncul, niscaya tidak akan bermanfaat iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu, atau dia belum pernah berbuat kebaikan dalam masa imannya, kerjanya maksiat, zalim, mungkar saja. 3 hal itu apa? Terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, dan makhluk melata di muka bumi. Tidak akan melata lagi, ya. Jadi ayat tadi menyebut-nyebut soal Dajjal, tapi secara tidak langsung. Keterangannya ditemukan di hadis, ya. Makanya untuk menerangkan lebih jauh lagi tentang Dajjal, kita harus lihat lagi satu hadis lain, riwayat Muslim juga, hadisnya sahih, panjang sekali hadisnya. Dimulai dengan riwayat hadisnya bernama seorang sahabat perempuan, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Kata Fatimah, pada suatu malam aku pergi ke Masjid Nabawi mau sholat bersama Nabi dan para sahabat lainnya. Tapi ternyata malam hari itu Nabi tidak segera memimpin sholat Isya, nggak seperti biasanya. Malam itu Nabi yata'akhir, agak terlambat. Tapi akhirnya Nabi keluar juga dari rumah beliau memimpin sholat Isya. Begitu salam kanan salam kiri selesai sholat, Nabi langsung naik ke atas mimbar. Rupanya Nabi ingin menyampaikan sesuatu hal yang panjang sekali ceritanya. Kata Nabi, aku tadi baru saja kedatangan tamu. Tamu itu bercerita kepada aku. Nama tamu itu adalah Tamim Ad-Dari, seorang pelaut Nasrani dari Palestina. Dia bercerita kepadaku bahwa dia mengadakan pelayaran naik bahtera bersama 30 awak, semuanya orang Nasrani dari Palestina. Dalam pelayaran kami itu diterpa ombak badai, diombang-ambingkan oleh ombak badai selama 1 bulan penuh. Sampailah kami terdampar di sebuah pulau kecil, entah di mana lokasinya. Turun kami dari bahtera itu, naik pulau itu, tiba-tiba kami disambut oleh makhluk yang aneh. Makhluk ini melata, banyak bulunya, sampai nggak ketahuan mana kepalanya, mana ekornya. Kita masih heran melihat makhluk itu, tiba-tiba makhluk itu berbicara kepada kita. Dia bilang gini, ada seorang laki-laki di pulau ini, di dalam biara, ingin ketemu kalian, ingin dengar berita-berita dunia luar. Gitu. Kami heran, kami bertanya pada makhluk ini, man anta, siapa kamu ini? Dia jawab, ana al-jassasah, akulah al-jassasah. Wah, kami makin takut, kami menyangka ini setan perempuan, udah kami tinggalkan saja dia. Ternyata benar, masuk ke pulau itu ada biara. Tahu biara ya Pak? Biara itu beda dengan gereja. Kalau gereja tempat ibadahnya orang Nasrani, nggak ada yang nginep kalau di gereja. Tapi kalau biara ada yang nginep, ya, ada yang mondok gitu kalau di biara. Ya. Masuklah Tamim Ad-Dari dengan awak kapalnya ke dalam biara itu. Terus riwayat hadisnya begini, kami segera pergi hingga memasuki sebuah biara. Ternyata di dalam biara itu
ada orang terbesar yang pernah kami lihat, paling kuat, namun dia terikat, tangannya terbelenggu di lehernya, sedangkan lututnya sampai mata kakinya terbelenggu besi, nggak bisa bergerak, tapi bisa berbicara. Nah, pembicaraannya itu apa? Dia nanya beberapa hal. Pertama dia tanya, beritakan kepadaku tentang kurma Baisan. Kurma Baisan itu kurma di daerah Palestina. Baisan itu desa di Palestina. Tamim Ad-Dari nanya, tentang apanya dari kurma Baisan yang kamu tanyakan? Laki-laki itu berkata, aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah? Kami jawab, iya. Dikatakan oleh laki-laki itu, ketahuilah, kurma Baisan hampir tidak berbuah lagi. Jadi aneh nih laki-laki, dia nanya, dijawab, dia yang ngambil kesimpulan. Terus dia nanya lagi, coba beritahukan kepadaku tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias juga sebuah danau di Palestina, di sebelah utara. Ditanya sama Tamim Ad-Dari, tentang apanya dari Danau Tiberias yang kamu mau tanyakan? Dia katakan, apakah ada airnya? Dijawab, airnya banyak. Kata laki-laki ini, ketahuilah, air Danau Tiberias hampir habis. Ya. Pertanyaan ketiga, beritahukan padaku tentang mata air Zugor. Ini pun sebuah mata air yang adanya di Palestina dekat perbatasan Jordan hari ini. Ditanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Ditanya, dikatakan, apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air mata air Zugor itu? Dijawab, iya, airnya banyak, penduduknya bercocok tanam dengan air itu. Ini satu-satunya jawaban dari Tamim Ad-Dari yang enggak dikomentari oleh si laki-laki itu. Mohon maaf, ini baterainya mau habis. Nah, pertanyaan berikutnya, beritahukan kepadaku tentang nabinya orang-orang yang buta huruf. Maksudnya nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, Tamim Ad-Dari bukan muslim, dia Kristen, Nasrani, tapi dia Arab, Palestina. Jadi dia udah dengar kabar juga tentang Nabi Muhammad, sehingga dia jawab, nabi itu sudah muncul di Mekah dan sekarang tinggalnya di Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota Madinah. Berarti pada masa itu nabi kita sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Ditanya lagi sama dia, apakah orang-orang Arab memeranginya? Dijawab, iya. Dia tanya lagi, apa yang mereka lakukan terhadapnya? Maka kami beritahu bahwa nabi itu menang atas bangsa Arab dan sekarang bangsa Arab mentaatinya. Dia tanya, itu sudah terjadi? Dijawab, iya. Maka kata laki-laki itu, ketahuilah, sesungguhnya itulah yang baik untuk mereka, mentaati nabi itu. Terus akhirnya kata laki-laki ini, akan kuberitakan pada kalian siapa diriku. Ana al-Masihud Dajjal. Akulah al-Masihud Dajjal. Dan aku sudah hampir diizinkan keluar, aku akan keluar. Kalau aku sudah keluar, aku akan melintasi bumi ini. Kalau aku sudah keluar, aku akan melintasi bumi ini. Aku akan memasuki 10 malam, kecuali Mekah dan Madinah. Dua kota ini nggak bisa aku masuki, diharamkan bagiku untuk memasukinya karena dijaga oleh barisan malaikat yang menghadang aku kalau aku mendekat. Ya. Selesai pembicaraan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal, langsung Tamim Ad-Dari ngajak awak kapalnya meninggalkan pulau itu. Kemana? Ke Madinah. Karena dia penasaran, dia ingin konfirmasi kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang dia saksikan, yang dia dengar dari pembicaraannya dengan Dajjal. Sesampainya di Madinah, sesampainya di rumah Nabi, Nabi baru selesai sholat maghrib. Yang menyebabkan Nabi mendengar kisahnya Tamim Ad-Dari, yang menyebabkan dia tertunda mimpin sholat Isya tadi, ya. Nah, Nabi mendengar, Nabi membenarkan kalau Tamim Ad-Dari sudah bertemu dengan Dajjal. Langsung Tamim Ad-Dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Terus kata Nabi menutup tausiahnya di atas mimbar tadi, kata Nabi, hadhihi thayyibah, inilah kota Madinah, inilah kota Madinah, inilah kota Madinah. Ingat, apa aku sudah terangkan kepada kalian, sudah ceritakan kepada kalian? Semua sahabat menjawab, iya. Terus kata Nabi, apa yang dikatakan Tamim Ad-Dari sungguh membuatku takjub. Ceritanya sama seperti yang kuceritakan pada kalian tentang Dajjal, Madinah, dan Mekah. Terus Nabi ngangkat tangan, ngangkat telunjuknya, mengarah ke selatan, ke arah Yaman.
Nabi bilang, Dajjal akan muncul dari sana. Terus Nabi bantah sendiri, oh enggak, bukan dari sana. Dari sana, dari arah utara, dari Syam. Nabi bantah lagi, oh tidak, tapi dari sana, dari sana, dari sana. 3 kali Nabi menunjukkan telunjuknya ke arah timur. Mudah-mudahan bukan Indonesia maksudnya. Gitu. Yang jelas para ulama hadis mengatakan, Nabi mula-mula bilang ke sini dibantah, ke sana dibantah, ya kan, karena apa? Karena memang begitu misteriusnya keberadaan Dajjal. Jadi jangankan kita, Nabi aja nggak tahu persisnya di mana Dajjal berada. Jadi kalau nanti ada tanya jawab, tolong pastikan Anda nggak nanya ke saya, Ustadz pulaunya di mana? Boro-boro saya tahu, Nabi aja nggak tahu. Gitu. Dan kita nggak perlu cari tahu. Karena apa? Karena memang kita tidak diperintahkan dekat-dekat ke Dajjal. Kita harus jauh-jauh dari Dajjal. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Berdasarkan hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Dajjal itu insan, manusia. Sebab Tamim Ad-Dari sendiri bilang, aku melihat manusia yang besar, kuat, tapi terikat. Berarti dia manusia kan? Cuman manusia bukan sembarang manusia kayak manusia kebanyakan. Ada 2 keistimewaan Dajjal. Yang pertama, usianya panjang. Ya. Bayangkan di zaman Nabi seorang sahabat sudah ketemu dengan dia di sebuah pulau misterius. Berarti kan usianya panjang. Kira-kira bagi Allah menciptakan manusia yang usianya panjang ribuan tahun sulit apa mudah? Ya mudah saja. Allah ala kulli syai'in qadir, ya kan? Dan laki-laki yang disembunyikan di balik bumi ini selama ribuan tahun, Dajjal, pantasnya dibunuh sama laki-laki yang juga disimpan sama Allah di langit ribuan tahun, yaitu Isa alaihissalam. Begitu. Yang kedua, keistimewaan Dajjal itu apa? Allah izinkan Dajjal meramalkan nasib beberapa hal yang akan terjadi di masa depan. Dan dalam hal hadis ini ada 2 hal yang sudah diramalkan Dajjal dan terbukti benar. Pertama, nasib Kurma Baisan. Kedua, nasib Danau Tiberias. Hari ini di Israel, di Palestina, desa Baisan sudah berubah namanya jadi Bet Shean. Ini nama Yahudi. Dulunya desa pertanian, banyak tanamannya, banyak pohonnya, banyak tumbuhannya, termasuk kormanya subur. Hari ini sudah banyak yang ditebang karena diganti menjadi kota wisata. Yang banyak hari ini adalah motel, hotel, resort, ya, penginapan dan sejenisnya. Sudah nggak ada korma di sana. Begitu juga dengan Danau Tiberias. Hari ini Danau Tiberias airnya sudah minim sekali. Artinya ramalan Dajjal sudah mulai menjadi kenyataan. Kita lanjutkan. Terus apa dalil-dalil tanda-tanda saat keluarnya Dajjal sudah dekat? Ada beberapa hadis. Hadis pertama, Nabi bersabda, Dajjal tidak akan keluar hatta yadhhalan nasu an zikrihi, sampai manusia menjadi heran tentang perkara Dajjal. Dan yang kedua, hatta tatrukal la'immatu zikrahu alal madabir, sampai para imam, ulama, muballigh, penceramah di atas mimbar-mimbar tidak lagi memperingatkan umat tentang Dajjal. Jadi kalau 2 ciri ini sudah muncul di masyarakat, berarti kemunculan Dajjal nggak lama lagi. Yang pertama, orang diajak ngomong tentang Dajjal heran. Yang kedua, penceramah-penceramah nggak ada lagi yang ceramah tentang Dajjal.